Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Suci Permatasari sebagai pemateri, lalu Mairisa sebagai pemateri, dan saya Mujib Nabilur Rahman sebagai moderator dan pemateri. Materi yang kita presentasikan yaitu tentang masalah kesenjangan sosial yang akan dibacakan oleh pemateri. Mari kita simak baik-baik. Pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah ketimpangan akses dalam mendapatkan sumber daya yang tersedia atau akan hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan sosial sebagai perbedaan, jurang pemisah, dan ketidakseimbangan di dalam lapisan atau tatanan masyarakat. Selanjutnya, faktor dari kesenjangan sosial. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Hal ini berkaitan dengan perekonomian di mana sumber daya alam suatu daerah akan mempengaruhi tingkat perekonomian daerah tersebut. Apabila suatu daerah dapat mengelola sumber daya alam dengan baik, maka perekonomian masyarakat akan meningkat. Kedua, pengaruh globalisasi. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. 3. Faktor demografis. Hal ini berkaitan dengan kependudukan dan produktivitas kerja. Dengan begitu, tentu setiap daerah akan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial, sebab produktivitas kerja setiap anggota masyarakat di berbagai daerah tentu tidak sama. Keempat, kebijakan pemerintah. Misalnya, kesenjangan dalam program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang atau lebih maju dibandingkan dengan penduduk asli daerah tersebut. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. 5. Letak dan kondisi geografis. Misal, masyarakat yang tinggal di dataran rendah akan cenderung mengalami pembangunan yang pesat karena akses yang mudah dijangkau. Sebaliknya, pembangunan pada masyarakat dataran tinggi cenderung lambat karena akses yang sulit dijangkau, seperti jalanan yang terjal dan berkelok. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, dampak kesenjangan sosial. 1. Kemiskinan dan pengangguran. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun. Yang kedua, maraknya tindak kejahatan. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Ketiga, sulit mencari tenaga kerja yang kompeten. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang pendidikannya di bawah rata-rata. Sedangkan masih banyak juga sarjana yang menganggur karena kualitas dan keahliannya tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan. 4. Target pasar tidak jelas. Apabila suatu perusahaan memiliki target pasar masyarakat menengah ke bawah, maka perusahaan mengalami kerugian karena minimnya daya beli masyarakat. Sedangkan jika perusahaan memiliki target pasar masyarakat menengah ke atas, juga tidak bisa menjamin perusahaan akan berkembang karena kebanyakan kalangan atas tersebut suka membeli barang branded atau barang dari luar negeri. Selanjutnya, upaya mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas penduduk atau sumber daya manusia dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan. Adapun yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan program beasiswa, BLT, KIP, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas tenaga medis dan peningkatan pelayanan.
Yang ketiga yaitu pemerataan penduduk. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program transmigrasi, misalnya dari Jawa ke Sumatera. Lalu yang keempat, menciptakan peluang kerja. Pekerjaan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan karena melalui pekerjaan seseorang dapat memenuhi hidupnya. Yang kelima yaitu meningkatkan sistem peradilan di Indonesia. Misalnya, pemberian sanksi dan hukuman yang berat pada pelaku kasus korupsi. Selanjutnya adalah contoh kesenjangan sosial di masyarakat. Ada beberapa contoh kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Kesenjangan sosial dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan itu terjadi karena faktor ekonomi maupun budaya. Misalnya di daerah terpencil, proses pendidikan di sana tidak berlangsung secara optimal. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial di bidang ekonomi. Kesenjangan sosial seringkali disangkut pautkan dengan adanya perbedaan yang mencakup kekayaan harta, jasa, barang, dan lainnya dari satu pihak dalam masyarakat terhadap pihak lainnya, sehingga muncullah istilah kesenjangan sosial ekonomi. Untuk yang ketiga yaitu kesenjangan terhadap kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jika suatu daerah mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan baik, maka kualitas hidup dan perekonomian di daerah tersebut akan berjalan dengan lancar, begitupun sebaliknya. Untuk yang keempat yaitu kesenjangan antar pulau. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa itu sangat pesat. Banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimanfaatkan sedemikian rupa. Sementara banyak pulau-pulau lain di Indonesia yang tidak diperhatikan secara optimal seperti Pulau Jawa. Untuk yang kelima yaitu kesenjangan antara desa dan kota. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah kondisi geografis dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal tersebut terjadi karena mata pencaharian masyarakat desa tidak mempunyai banyak alternatif lain seperti halnya yang ada di kota. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.